Selamat bertemu kembali di Sinterek Channel. Diskusi kita saat ini masih mengenai Simulink ya. Mungkin akan ada beberapa contoh ya, beberapa kali kita akan beberapa pertemuan ya akan kita diskusikan mengenai Simulink ini. Ya. Mengapa banyak saya diskusikan? Ya, ya supaya kita kira-kira paham ya, dengan adanya simulasi ini apa sih tujuan dari sistem kendali itu ya, apa sih tujuan kita di dalam merancang suatu sistem kendali. Ya. Seperti kita ketahui pada saat-saat yang lalu telah saya sebutkan beberapa peralatan, ya. Jadi yang didiskusikan akurasinya, ya, kemudian sumber sinyalnya, ya, kemudian fungsi alihnya atau transfer functionnya, ya, dengan tujuan adalah supaya hasil yang didapatkan itu akurat ya. Ya, seperti yang berulang-ulang saya telah sebutkan mengenai thermocontroller. Ya. Jadi yang diinginkan adalah temperatur yang konstan. Ya. Jadi kalau misalkan temperatur itu sudah sampai pada titik ya, set point-nya, ya, titik di mana kita melakukan setting, ya, maka peralatan kendali ini akan memerintahkan untuk mematikan sumber panasnya. Ya, dalam hal ini adalah yang disebut dengan heater atau pemanas. Kemudian juga bisa dilakukan, yang perlu juga kita lakukan adalah apa sumber sinyalnya. Ya, jadi sedikit kita kembali ya, ada R, ada RS dan ES, jadi ada sumber masukan, ya, kemudian ada outputnya keluaran, ya, kemudian ada juga yang dikontrol melalui suatu feedback, ya, sambil membayangkan ya pada waktu awal-awal kita mendiskusikan mengenai sistem kendali ini. Ya, itu penting sekali itu diketahui, ya, karena akurasi dari hasil pengukuran atau alat ukur kita, ya, atau alat kendali kita itu sangat ditentukan oleh peralatan-peralatan yang kita pakai. Ya. Salah satunya adalah kita harus tahu ya, sensor apa yang kita pakai. Ya, misalnya sensor di dalam oximeter itu ya. Nah, bagaimana mengukur ya, kadar oksigen di dalam darah. Ya. Sudah berulang-ulang saya sebutkan, sedikit jelaskan ya, bahwa yang diukur adalah warna ya, warna merah tertentu ya, pada sel darah merah ya, yang bisa dipantau oleh sebuah ya, mudahnya itu ada LDR ya, light ya, jadi sensor cahaya ya. Ada juga sebuah sensor misalkan untuk temperatur, sebuah thermocouple ya, itu sistemnya adalah suatu sistem yang mempunyai efek feedback dan masih bermacam-macam sensor tekanan dan sebagainya. Nah, sifat dari sensor-sensor ini itulah yang harus diatur ya, karena sinyal yang dikeluarkan itu bentuknya bermacam-macam. Ya. Baik, jadi yang akan kita diskusikan saat ini adalah sebuah transfer function ya, yang melakukan suatu pengolahan ya, dari sumber sinyal yang disebut dengan step ya, ingat ya. Ya, jadi ada sumber sinyal, ada yang step, ya, ada yang parabolik, ada yang rem ya. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah yang akan saya pasang adalah suatu step function. Step function masuk di dalam masuk ke suatu pengolah ya, atau sistem alih atau transfer function yang mempunyai konstanta 1/s+1. Ya. Baik, ini adalah lambang dari MATLAB ya. Kemudian setelah kita klik, ya, kita akan masuk dalam ruangan MATLAB-nya. Ya. Nah, seperti yang kita sudah diskusikan, banyak ya yang bisa dikerjakan di MATLAB ini, tetapi
yang kita lihat adalah ini ya, yang kita lihat adalah yang disebut dengan Simulink ya. Nah ini ya, ditulis di sini Start Simulink. Jadi kalau kita klik di sini, berarti kita melakukan starting di Simulink. Ya, ini saya harap bahwa Anda sudah paham mengenai ini berdasarkan latihan kita yang pertama pada pertemuan yang lalu. Setelah kita klik Simulink ini, maka yang muncul adalah mulailah suatu proses, muncullah ini seperti blank ya, tetapi ini adalah mulai Simulink ini mulai inisiasi ya, initializing ya, sehingga akhirnya begitu sudah keluar Windows-nya Simulink adalah seperti ini. Ya. Hanya untuk mengingatkan kembali ya, jadi ini sesuai dengan permintaan. Ya. Ada yang bertanya ya. Sebenarnya yang saya inginkan itu adalah langsung melakukan simulasi pada Simulink-nya ya. Tapi ada yang mengatakan ya, kalau bisa saya juga diberikan yang seperti ini ya. Jadi bukan langsung tetapi selangkah demi selangkah, step by step yang bisa langsung terlihat tampilannya ya, pada waktu kita melakukan atau mengoperasikan MATLAB khususnya mengenai Simulink ini. Ya. Baik, ini kita lihat. Ya. Ini ada yang disebut dengan blank model. Ya, blank model ini kita klik. Ya. Jadi kalau kita klik, kita lihat ya, create model di sini ya. Ya, begitu kita klik, dia akan masuk nanti ya, seperti kita ketahui, dia akan masuk ke dalam ruangan Simulink seperti ini. Jadi ini adalah papan yang siap kita tanam dengan blok-blok kita, ya, di mana blok itu nanti akan disimulasikan, ya, masukannya apa, ya, kemudian diproses melalui transfer functionnya apa, ya, kemudian yang terakhir ada 3 bagian penting. Terakhir adalah tampilannya ya, tampilan dari atau responnya, ya, respon yang ditampilkan. Ya, sementara ini ya tampilannya yang saya masukkan adalah memakai osiloskop. Ya. Baik, untuk melangkah selanjutnya, jangan lupa ya kita masuk tools dulu. Ya, saya agak pelan-pelan supaya jangan nanti pada waktu Anda praktek nanti Anda mau praktekannya tidak bingung. Ya. Kita lihat ya, kalau begitu tools kita tekan, kita akan keluarlah sebuah menu. Ya. Nah ini yang harus kita klik ya, library browser. Ya, kita melakukan browsing untuk library-nya bermacam-macam. Di mana library itu adalah tempat-tempat di mana kita bisa mengambil blok-blok yang kita inginkan. Ya. Sementara ini yang sederhana ada 3 blok yang kita ambil, yaitu sumber sinyalnya. Sudah saya rancang sumber sinyalnya adalah sebuah step sinyal masukkan. Kemudian yang kedua adalah untuk transfer functionnya. Ya, kita ambil blok untuk transfer function yang 1/S+1. Kemudian yang bagian ketiga adalah keluarannya yang berupa osiloskop. Ya. Nah, mengapa saya ambil 1/S+1? Karena nanti yang kita akan lihat ya, ini sebenarnya mewakili order 1, ya, berpangkat 1. Ya. Tetapi saya tidak sebutkan dulu daripada nanti bingung ya, apalagi ini ya. Nah, sementara saya katakan bahwa ini adalah suatu peralatan sebagai pengubah. Ya, jadi dia melakukan suatu pengolahan ya. Nah, yang disebut dengan pengubah itu bisa berupa penguatan atau amplifying, ya, atau bisa berupa pengolahan karena ada feedback dan sebagainya. Ya. Itu sedikit menyinggung itu, tapi sementara lupakan. Tetapi yang kita lihat di sini adalah saya memilih transfer function 1/S+1. Ya. Dan itu mewakili diskusi kita yang pertama pada waktu pertama kita kenal transfer function atau gain ya.
ya pada waktu pertama kita mengenal blok dari sistem kendali. Ya. Setelah kita tekan library browser, muncullah dia library ya, ini adalah blok-blok yang bisa kita ambil. Saya memilih dari blok ini ya, simulate continuous ini. Ini kita lihat ya, ini library ya. Ini library. Saya memilih dari continuous ini. Mengapa saya memilih continuous ini? Karena saya melihat di sini, ya, karena inilah bloknya terletak di sini. Ya, kemudian blok ini kita klik, kita tahan, kemudian kita seret, kita masukkan di dalam papan bloknya Simulink. Ya, itu. Nah, jadi ini nanti ini untuk transfer vaksinnya kita pakai ini, ya. Kemudian nanti mengenai source-nya, ya, kita masuk ke dalam source-nya, itu adalah sebuah step yang kita akan ambil dari ini ya, dari library source ini ya. Nah, baik kita lihat dulu. Ini source ya. Nah, kita mengambil step. Nah, ini step. Saya mengambil step tapi tidak mengambil RAM. Ya, tadi ini yang paling mudah step. Ya, ini salah satu sumber sinyal yang kita kenal dan mulai awal diskusi sering saya pakai. Ini juga kita seret ya, tekan kita masukkan di dalam ruangan dari Simulink ini. Ya, kita sudah punya sumber sinyal, ya kita set, kemudian punya transfer function berupa 1/S+1. Ya. Kemudian saya sekarang ingin memasukkan keluarannya berupa osiloskop. Ya. Kita cari lagi di library-nya ya. Library-nya untuk mendapatkan scoop ini atau osiloskop ini, kita tekan sync, muncullah yang ada di dalam sync dan inilah yang kita pilih. Nah, kemudian kita tanamkan kembali, ya kita tanamkan sehingga nanti dia akan masuk di sebelah sini ya. Masuknya mungkin di sembarang tempat terus kita atur. Ya. Nah, dari sini sudah kita atur ya. Jadi kita letakkan di bagian belakang ini. Nah, kita lihat ini panah ini menunjukkan keluaran. Ini panah masukan. Ini panah keluaran, ini panah masukan. Ya, artinya ini hanya bisa memberikan keluaran berupa sinyal step. Akan diolah di sini, hasil olahannya keluarannya itu akan dimasukkan di dalam scope. Ya, transfer function ini adalah mengubah, ya, mengolah sinyal. Nah, kemudian kita sambungkan semuanya. Ya, disambungkan satu persatu. Ya, kita tekan dengan mouse, kita sambungkan. Nah, ini sudah jadi ya, jadi blok kita yang sederhana sudah jadi. Kemudian tinggal kita menekan ini ya, menu simulation ini, ya, menu simulasi nanti keluar run. Nah, ini dia. Setelah kita klik simulasi, kemudian ada run. Kemudian kita klik run-nya, yang kita dapatkan adalah keluarlah suatu bentuk sinyal dalam respon sinyal respon di dalam osiloskop. Ya. Nanti kita lihat apa artinya ini. Ya. Yang sudah kita tahu adalah ini selalu nilainya 0 ya, sampai pada titik pertama. Ya, ini adalah sifat dari transfer function 1/S+1. Ya, dia masih 0 sampai 1. Satu satuan waktu. Ya, kalau kita berikan waktunya detik atau milidetik ya berarti 1 milidetik. Ya. Kemudian kita lihat ada perubahan kenaikan, masih berubah. Ini dikenal dengan daerah transient. Ya, sampai pada mungkin sekitar detik kelima dia mulai stabil. Nah, inilah yang disebut dengan daerah stabil, ya, steady state, ya, daerah steady, ya, atau tunak. Nah, jadi ini adalah suatu proses, ya, memproses suatu sinyal step, ya, step signal dengan sebuah transfer function 1/S+1. Ya, saya tidak diskusikan lebih jauh lagi.
cuman sedikit memperkenalkan apa yang bisa dilakukan di dalam sistem kendali dan bagaimana hasilnya. Ya. Jadi itu, ya, saya kira demikian.